Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah seorang ulama besar Islam. Ia dijuluki Hujjah al-Islam. Ia dikenal sebagai ahli filsafat dan tasawuf dan memiliki banyak karya. Pemikirannya memiliki pengaruh yang besar pada perubahan dunia. Mari kita mengenal sedikit tentang Imam Al-Ghazali. Sejarah singkat Al-Ghazali. Al-Ghazali memiliki nama asli Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tusi. Ia lahir di kota Tusi pada tahun 450 Hijriah. Ayahnya seorang sufi yang sangat warok, yang hanya makan dari penghasilan yang dihasilkan oleh jerih payahnya. Di dalam doanya, ia senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai seorang anak yang pandai dan soleh, dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya dan muncullah Al-Ghazali menjadi seorang ahli fikih. Pendidikan awal Al-Ghazali di Tus, lalu ia melanjutkan belajar ke Jurjan di bidang hukum kepada Abu Nasr al-Ismaili pada tahun 1015 sampai 1085 Masehi. Pada usia 20 tahun, ia pergi ke Nisabur untuk mendalami ilmu fikih dan tauhid kepada Al-Juwaini 1028 hingga 1085 Masehi, yang kemudian menjadi asistennya. Selain belajar fikih dan tauhid, ia juga melakukan praktek tasawuf dibimbing oleh Abu Ali Al-Farmadhi yang menjadi murid Al-Imam Qushairi. Pada tahun 1091 Masehi, ia diundang oleh Nidham Al-Mulk untuk menjadi guru besar di Nidhamiyah, Baghdad. Dari sinilah kemudian ia mulai dikenal dan memiliki posisi yang tinggi. Kita lanjut, yaitu keteladanan dari Al-Ghazali. Al-Ghazali merupakan sosok yang sangat haus dengan ilmu pengetahuan. Berbagai ilmu pengetahuan ia pelajari seperti Al-Quran, usul fikih, ilmu kalam, filsafat, fikih, dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Selain haus terhadap ilmu pengetahuan, ia juga haus untuk mendalami rohani. Oleh karena itu, ia meninggalkan kota Baghdad menuju Damaskus melakukan khalwat dan iktikaf, serta mengurung diri di menara masjid kota itu. Setelah itu, ia pergi menuju Bait al-Maqdis untuk meneruskan khalwatnya, lalu dilanjutkan dengan menunaikan ibadah haji. Karya-karya Al-Ghazali. Al-Ghazali banyak meninggalkan karya tulis. Menurut penelitian, terdapat sekitar 72 karya tulis, dan salah satu karya yang paling monumental adalah Ihya Ulumuddin, yaitu menghidupkan kembali ilmu-ilmu religius yang banyak dijadikan rujukan dalam hal mempelajari ilmu tasawuf. Karya Al-Ghazali di bidang filsafat dan logika adalah Mi'yar al-Ilm, standar pengetahuan, Tahafut al-Falasifah, keracunan para filosof. Dalam bidang akidah ada Arba'in fi Usuluddin, 40 masalah di bidang prinsip-prinsip agama, Qawaid al-Aqaid, prinsip-prinsip keimanan, dan Al-Iqtisad fi al-Iqtiqad, muara kepercayaan. Di bidang usul fikih ada Al-Mustasfa fil Ilm Al-Usul, intisari ilmu tentang dasar-dasar ilmu fikih. Dalam bidang tasawuf, Mishkat Al-Anwar, ceruk cahaya-cahaya, dan lain-lain. Al-Ghazali banyak sekali karya-karyanya karena beliau adalah tokoh yang banyak memunculkan karya-karya tersebut. Yang terakhir adalah akhir kehidupan Al-Ghazali. Pada masa akhir sisa hidupnya, Al-Ghazali mendirikan madrasah di sebelah rumahnya untuk para penuntut ilmu dan tempat khalwat para sufi. Seluruh waktunya ia gunakan untuk membaca dan mengkaji Al-Quran, mempelajari hadis, serta mengajar. Ia wafat pada tahun 505 Hijriah atau pada tahun 1111 Masehi di Tusi dalam usia 55 tahun.